Pagi Shalom. Saudara, saya rindu kita tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini saya akan berbicara dengan satu tema, yaitu hidup dalam pengampunan. Ya, lihat kiri kananmu dan katakan, mari hidup dalam pengampunan. Ya, saudara, karena itu saya mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 18. Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat 35. Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayatnya ke-35. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih membaca ayatnya yang ke-6 demikian selanjutnya. Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayatnya ke-35. Mulai dari saya. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya." Perhitungan itu dihadapkanlah kepadanya orang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sahabatlah dahulu, segala hutangku akan dilunaskan." Lalu tergerak hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar bertemu dengan orang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya, ia menangkap dan mengirim kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangmu itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Amidul Bojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Sama-sama di ayat 35, 2, 3. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Katakan amin. Haleluya. Saudara, betapa pentingnya yang namanya sebuah pengampunan. Orang Kristen harus hidup di dalam pengampunan, saudara. Sebab pengampunan harus menjadi salah satu ciri hidup dari orang yang disebut sebagai murid Kristus atau anak-anak Tuhan atau pengikut Kristus. Saudara, seorang yang hidupnya berfokus kepada Kristus, berfokus kepada Tuhan, tentu akan menghidupi prinsip-prinsip yang diajarkan dan yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Tentunya, saudara,
praktek-praktek terhidup tersebut semestinya menjadi gaya hidup kita sebagai orang yang percaya. Saudara, betapa pentingnya sebuah pengampunan, saudaraku. Maka kita harus memiliki satu kerelaan untuk mengampuni. Ya, ketika kita berbicara tentang satu pengampunan, saudara, maka saya percaya bahwa mulai muncul di dalam bayangan kita sejumlah nama-nama yang dimana mungkin kita pernah tersakiti olehnya dan terasa bahwa sangat mengganggu jiwa kita, mengganggu perasaan kita, dan mungkin masih ada satu kebencian kepada orang itu. Tetapi saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk memiliki kerelaan untuk mengampuni, saudara. Kenapa demikian, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih? Maka saya akan memberikan 3 poin menjadi jawaban mengapa begitu pentingnya kita untuk mengampuni antara satu dengan yang lain, saudara. Saudaraku, maka yang pertama, mengapa kita harus mengampuni dan memiliki satu kerelaan untuk mengampuni sesama kita? Poin yang pertama ialah bahwa kita harus sadar bahwa kita semua adalah orang yang bersalah. Tidak ada satupun manusia di kolong langit ini yang tidak terlepas dari yang namanya satu kesalahan, saudara. Betapapun rohaninya Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, selalu saja kita tidak sempurna. Tentunya selalu ada kesalahan dalam diri kita, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Maka Matius pasal 18 ayat 21 dalam pembacaan kita hari ini berkata begitu, saudara. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Ini sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus, saudara. Tentunya dari sudut pandangnya sebagai seorang manusia, di mana bahwa manusia memiliki keterbatasan untuk mengampuni sesamanya. Jangankan saudara 7 kali, 1 kali saja, betapa beratnya untuk saya dan saudara untuk mengampuni. Maka ada satu tradisi dari nenek moyang kita, saudara. Khususnya ketika kita bicara tentang Kalumpang, Budehau, dan mungkin Mamuju pada umumnya. Saya mendapatkan satu pesan begini dari nenek-nenek kita, saudara. Dia bilang begini, kalau 1 kali kamu disakiti, maafkan dia. 2 kali kamu disakiti, tegaskan, jangan lakukan itu. Maka 3 kali disakiti, apa dilakukan, saudara? Berikanlah dia obat kamu. Itu tradisi, saudara. Dan barangkali juga ini yang terjadi dalam diri Petrus. Latar belakangnya, saudara yang terkasih, yang memiliki pemahaman seperti itu. 7 kali kita mengampuni orang bersalah kepada kita ketika ia bersalah dalam 1 hari. Itu konsep manusia, saudara yang terkasih. Betapa terbatasnya kita di dalam mengampuni. Tetapi apa kata Tuhan Yesus, saudaraku yang terkasih? Apa kata Tuhan Yesus? Tetapi 70 kali 7 kali, saudara. Ketika kita bicara tentang ilmu matematika, ketika ini dikalikan, saudara, 70 kali 7 kali. 70 kali 7 berapa? 490. Ternyata dari perspektif Tuhan Yesus, saudara, berbeda perspektif dari Petrus, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Kalau Petrus 7 kali
3 kali kah setelah itu? Hantam dia, balas. Tapi Tuhan mengatakan 70 kali, 7 kali, 490 kali kita harus mengampuni dalam 1 hari. Itu harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Berapa kali saudara disakiti? Apalagi anak muda seringkali rentan dengan sakit hati ketika dikecewakan seorang cewek atau cowok. Itu rentan sekali. Ya, disakiti, diputuskan. Wow, betapa sakitnya dada ini, sesaknya dada ini. Saudara, maka akan menumpuk satu kekecewaan dalam diri kadang-kadang anak-anak muda. Karena saya juga pernah menjadi anak muda, saudara. Ketika kita putus seseorang yang sangat kita cintai, bisa jadi sakit tuh. Betul. Saya pernah mengibaratkan ketika saya diputuskan, saudara, dan dipaksa harus putus. Saya ibaratnya tangan saya ini dipotong, saudara. Sakit memang. Makanya ada lagu mengatakan lebih baik sakit apa? Gigi. Karena kau belum merasakan namanya sakit gigi. Berapa kali kita harus mengampuni? 490 kali. Pertanyaan kemudian, adakah kita mendapati seseorang melakukan satu kesalahan 490 kali lalu kita datang memaafkan dia, saudara? Kadang-kadang tidak mungkin. Dan ini menunjukkan, saudara, bahwa mengampuni tidak boleh terbatasi. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Berat sekali. Tidak ada batasannya mengampuni, saudara. Maka ketika kita bicara tentang satu pengampunan, lalu ada yang muncul dalam pikiranmu, seorang yang sedang menyakiti hatimu, maka firman Tuhan berkata kepadamu hari ini bahwa engkau harus mengampuni 490 kali. Artinya pengampunan itu tidak dapat dibatasi. Komitmennya ialah harus memilih untuk mengampuni. Sudah dibayangkan siapa orang itu muncul di wajah saudara dan ingin saudara ampuni? Sudah diampuni saudara, amin? Belum? Mari kita lanjut, saudara. Ketika Petrus menanyakan kepada Yesus tentang berapa kali yang harus mengampuni saudaranya yang berbuat salah, sebenarnya hal itu berlaku juga untuk kesalahan yang pasti pernah terjadi dan yang akan terjadi, saudara. Pengalaman masa lalu kita dalam rentang waktu berapa tahun, di mana seseorang itu menyakiti hati memulai ingat, saudara, maka pengampunan itu harus berlaku bagi mereka. Mungkin engkau di masa itu masih usia masih kecil, saudara, engkau merasa disakiti, engkau merasa dikecewakan, engkau merasa dilecehkan, tidak dihargai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka hari ini pengampunan itu harus berlaku bagi mereka, berlaku bagi peristiwa beberapa tahun yang lalu dan juga peristiwa yang akan datang. Saudara, Alkitab mengatakan dalam Roma pasal 3 ayat 23 bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus menyadari bahwa betapa banyaknya kesalahan kita, dosa yang kita lakukan setiap hari di hadapan Tuhan, saudara. Ketika kita menghitung-hitung dosa yang kita lakukan setiap hari, saudara, tidak cukup hanya 490 kali kita bersalah, saudara. Tetapi tahukah saudara, Yesus rela mengampuni saya dan saudara. Dia mengampuni dan dia berkata, yang menerima kita apa adanya. Dalam keberdosaan kita, dalam kesalahan kita, dia mengampuni dan menerima saya dan saudara apa adanya, tanpa syarat, saudara. Kalau kita merasakan bahwa Tuhan mengampuni, bahwa setiap dosa kita begitu banyaknya, dan Tuhan mengampuni kita, saudara,
Alkitab berkata, Ia menyucikan kita dari keberdosaan kita yang kita warisi dari nenek moyang kita dalam berbagai kesia-siaan. Dibayar dengan harga yang begitu mahal, harga yang begitu mahal yang Tuhan berikan. Atas bayaran itu adalah apa, saudara? Atas darahnya yang mahal, diberikannya untuk mengampuni saya dan saudara. Kalau kita mendapatkan pengampunan itu, saudara, maka kita harus didorong dan terdorong untuk bisa mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Boleh katakan amin? Amin. Sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa ketika kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan, dari sekian dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan, yang ketika kita menghitung-hitung dosa kita tidak mungkin kita diampuni, saudara. Tapi Tuhan memiliki hati yang begitu besar. Ia mengampuni. Dan ketika kita mendapatkan pengampunan itu, saudara, semestinya itulah yang membuat kita terdorong untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seberapapun kesalahan itu, seberapapun kesalahan yang telah mengecewakan dan menyakiti hati kita, maka Tuhan bilang ampuni dia. Karena kita sudah mendapatkan pengampunan daripada Tuhan Yesus. Itu yang pertama, saudara. Mengapa kita harus mengampuni? Karena kita semua sadar kita sudah bersalah. Kita punya kesalahan. Dan Tuhan mengampuni kesalahan itu. Maka kita juga harus terdorong, saudara, untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, sudah mengampuni dia? Saudara sudah bayangkan orang itu berapa tahun yang lalu menyakiti, mencabik-cabik jiwa saudara, hati saudara. Andai kan bisa dilihat itu jiwamu, itu penuh dengan borok-borok, penuh dengan luka-luka, sakit hati, kepahitan, kecewa dengan orang itu. Begitu nama itu disebut, saudara, maka hati ini tersayat sembilu. Tersayat sembilu itu sudah kena sayatan, saudara, kena lagi air jeruk. Wow, pedisnya hati ini. Apakah saudara mulai bisa membayangkan dan mulai menaruh pengampunan kepada orang itu? Saudara bisa sebutkan namanya dalam hatimu. Jangan kasih keras-keras. Siapa orangnya? Mulai lepaskan pengampunan, saudara. Karena kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, saudara terkasih. Mengapa kita harus mengampuni, saudara? Yang kedua, karena kita sadar bahwa kita terlebih dahulu sudah diampuni. Kita menyadari bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni saya dan saudara. Betapapun bejatnya kehidupan kita, betapapun keberdosaan dan kehinaan kita, maka Tuhan mengampuni saya dan saudara. Betapapun besarnya dosa kita. Matius 18 ayat 27 dalam bacaan kita berkata begini. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Wow, saudara. Saudaraku yang terkasih, berapa besar hutang yang dimiliki oleh seorang hamba yang pertama tadi yang dibebaskan hutangnya, saudara? Berapa besar, saudara? Berapa? 10 apa? 10.000 talenta. 10.000 talenta apa ya dalam bayangan kita dengan 10.000 talenta? Jangan kita samakan dengan uang 10.000. Sesekali uang 10.000. 10.000 talenta, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itu sama dengan 6.000 dinar. Kalau hutang 10.000 talenta artinya hutang seorang hamba yang dibebaskan oleh raja tersebut yaitu 60 juta dinar. 60 juta dinar. Kalau upah pekerja 1 dinar untuk 1 hari,
Kalau kita merujuk kepada Matius pasal 20 ayat 2, itu diberikan upah 1 dinar dalam 1 hari. Perhatikan ya, supaya kita memahami. 1 dinar itu dihargai bagi mereka yang bekerja dalam 1 hari. Artinya bahwa orang ini berhutang bekerja selama 60 juta hari, saudara. 60 juta hari sama dengan 164 tahun berhutang. 164 tahun, saudara. Berapa usia manusia maksimal? Paling lama 100. Tapi 100-nya itu kira-kira masih bisa bekerja tidak? Maksimal manusia tenaganya kuat di usia berapa, saudara? Berapa? 60. Kakek berapa umurnya? 70. Sudah masih bisa panjang ya? Bisa panjang. Bagaimanapun, saudara, tidak mungkin kalah dengan saya. Saya masih kuat. Ya, tergantung juga sih. Kalau suruh panjat pohon yang mungkin lebih ahli kakek ya. Tapi kalau suruh panjat motor dan mobil saya lebih kuat. Ya, kemanapun. Iya, jadi umur manusia sangat terbatas, saudara. Katakanlah maksimal kemampuan manusia bekerja 60 tahun. Mampukah ia bayar 164 tahun dia harus bekerja? Saudara yang terkasih. Nah, ketika kita bicara tentang dinar, mata uang dinar, saudaraku yang terkasih, adalah satu mata uang yang paling besar di satu negara bernama Kuwait. Apa? Kuwait ya. Itu dinar itu adalah mata uang yang lebih tinggi daripada dolar Amerika Serikat. 1 dinar untuk mata uang bagi negara Kuwait. Kuwait ya, tidak salah lagi saya kan? Itu kalau dibandingkan dengan dolar itu 3,3 sekian dolar. Kalau dibandingkan dengan rupiah itu 48.400. 1 dinar bagi mereka ya negara Kuwait, maka dibandingkan dengan rupiah itu berbanding 1/48.400, hampir 50.000. Kalau itu dikalikan dengan 60 juta dinar, maka nilainya kalau sekarang itu saya hitung-hitung tadi pagi, saudara, itu 2 triliun 904 miliar, 2,9 triliun. Siapa yang punya banyak uang sebesar itu? Artinya bahwa dengan jumlah ini, Bapak Ibu Saudaraku, hutang yang dimiliki oleh hamba tersebut tidak mungkin dengan 10.000 talenta ia bisa menghapus hutangnya. Maka ketika ia berhutang, saudaraku, maka konsekuensinya dari raja tersebut, maka dia bersama istrinya diserahkan kepada algojo dan diserahkan kepada penjara. Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa hutang dosa kita, saudara, tidak ada yang bisa melepaskan dan membebaskan kita dari hutang dosa. Hutang dosa harus dibayar dengan penghukuman, saudara, dikasih Tuhan. Tetapi oleh darah anak domba Allah yang tak bercacat, tak bernoda itu, darah yang begitu mahal itu, saudara, dia sudah mengampuni saya dan saudara dengan besaran hutang kita. Secara logika manusia kita tidak bisa mampu membayarnya, tetapi dalam diri anak domba Allah bernama Yesus Kristus, ia telah menghapus hutang dosa kita, saudara. Boleh katakan amin? Kita bersyukur akan hal itu. Dia sudah mengampuni kita, saudara yang terkasih. Kalau dia sudah mengampuni saya dan saudara, maka apa yang harus kita lakukan? Ketika kita bersalah dan mohon ampun kepada Tuhan dengan tangan yang terbuka,
Maka saya percaya bahwa Dia rela mengampuni saya dan saudara. Maka hal ini hendaknya menyadarkan saya dan saudara, menyadarkan kita sekali, supaya kita juga mengampuni orang lain. Dan menyadarkan kita bahwa belum tentu kesalahan kita lebih kecil daripada orang yang seharusnya kita ampuni, saudara. Bisa saja dosa kita yang paling besar, kesalahan kita yang paling besar daripada orang yang harusnya kita ampuni, saudara. Karena itu tidak ada pilihan lain selain kita harus mengampuni orang itu, saudara. Masih terbayang dalam pikiran kita yang mau diampuni? Saudara, kita harus lepaskan pengampunan kepada orang itu, siapapun namanya, saudara. Ya, saya lihat mulai membayangkan. Saya lihat matanya mulai melirik ke sudut kanan itu, mulai berputih siapa. Ya, mulai terbayang. Saya sendiri juga setelah mempersiapkan firman ini, saya harus bayangkan siapa orang yang masih saya benci Tuhan. Adakah nama-nama itu? Saudara, ciri-ciri orang yang belum mengampuni, saudara. Menurut penelitian dan kadang-kadang juga salah, orang yang belum mengampuni itu akan terlihat ketika nama itu disebut dan mulai diceritakan sedikit saja cerita tentang dia, maka orang itu dengan semangat membara cerita tentang dia, tentang kelemahannya, saudara. Iya, boleh begitu. Memang begitu orangnya, dari dulu begitu orangnya. Maka itulah ciri-ciri orang yang belum mengampuni, saudara. Siapakah gerangan di antara kita? Begitu nama itu muncul, maka mulai kita bercerita pelan-pelan, lama-kelamaan semata membara, saudara. Kedua matanya membelalak, saudara, menceritakan tentang orang itu, tentang peristiwa itu. Saudara, itu artinya saya dan saudara belum mengampuni. Bolehkah kita mulai mengampuni dan akan terlihat, saudara, ketika kita menceritakan tentang orang itu, kita perlu lagi semangat, tidak perlu lagi, saudara, tidak lagi, karena kita sudah melepaskan pengampunan kepada orang itu. Yang setuju katakan amin. Mulai nama itu semakin muncul, wajah itu semakin muncul, saudara, dan siaplah mengampuni dia, saudara. Ketika kita mengingat bahwa kita sudah lebih terdahulu diampuni Tuhan, maka seharusnya kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari kita naikkan pujian mengampuni. Belum selesai mengampuni. Kita naikkan pujian dulu ini, saudara, supaya orang yang kita kecewa kepadanya semakin muncul di wajahnya kita. Nah, apa, saudara? Supaya kita mengampuni dia. Mengampuni. Haleluya. Lebih sungguh, amin. Mengampuni lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Saudara, semakin terbayang orang itu, ampuni dia, saudara. Mengampuni, saudara, itu memang begitu berat. Ada orang di mana punya tabiat, saudara, susah untuk mengampuni, berat sekali untuk mengampuni, itu tabiat. Ada juga orang begitu mudah untuk mengampuni. Bagi mereka yang mudah mengampuni, firman Tuhan ini kayaknya begitu enteng. Tapi bagi mereka yang sulit untuk mengampuni, maka firman Tuhan ini begitu berat, saudara. Akankah saya ampuni Tuhan? Terlalu mengecewakan,
Terlalu berlebihan orang itu. Tidak ada pilihan lain, saudara. Karena kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, maka kita harus mengampuni. Tentu saja perlu proses, ada perjuangan di dalamnya. Butuh waktu, saudara. Tetapi Tuhan pasti mengampunkan jika kita memiliki kerinduan bersedia untuk mengampuni. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, mengapa kita harus memiliki kenalan mengampuni? Karena kita tidak mau hidup dalam hukuman, saudara. Yang pertama kali, mengapa kita harus mengampuni, saudara yang terkasih? Yang pertama, karena kita semua sadar bahwa kita adalah orang yang bersalah. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus rela mengampuni? Karena kita terdahulu sudah diampuni oleh Tuhan. Maka yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang terakhir, kenapa kita harus mengampuni? Karena kita tidak mau hidup dalam penghukuman. Saudaraku yang terkasih, ketika orang itu, saudara, hamba yang tadi dengan 10.000 talenta sama dengan 60 juta dinar, sama dengan 60 juta hari kerja, sama dengan 164 hari kerja, 164 tahun hari kerja. Itu tidak mungkin dia bisa bayar hutangnya. Itu mustahil, saudara. Ketika ia sudah mendapatkan belas kasihan pengampunan dari Tuhan, apa yang dilakukan oleh hamba yang pertama ini? Dia sudah mendapatkan pengampunan, dia sudah mendapatkan pembebasan hutang yang semestinya dia harus diserahkan kepada algojo, dia harus dipenjara, saudaraku. Tapi oleh belas kasihan sang raja itu kemudian dia dibebaskan berapapun besaran hutang itu. Kita perhatikan Matius pasal 18 ayat 34 sampai 35. Lalu baca kitab tadi, saudara. Maka marah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai yang melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara yang terkasih, orang yang berutang 10.000 talenta tadi sudah dibebaskan, sudah diampuni Tuhan. Tapi giliran dia punya kawan yang memiliki utang yang sangat kecil. Berapa banyaknya? 100 dinar. 100 dinar itu, saudaraku, kalau berdasarkan Matius pasal 20 ayat 2, dengan gaji upah 1 dinar 1 hari, maka dia hanya berutang hanya 100 hari. Atau berapa bulan itu kalau 100 hari? 3 bulan lebih 10 hari. Itu wajar sekali. 3 bulan saja mengabdi, bekerja untuk membayar hutangnya. Tapi tahukah saudara, ketika ia tidak mampu membayar hutangnya, dan ketika kawannya ini meminta belas kasihan kepada hamba yang pertama ini, saudara, dia berkata, berikan aku kesempatan untuk melunasi hutang-hutangku. Karena ketidakmampuannya, saudaraku, maka hamba yang pertama ini berkata, serahkan orang ini kepada algojo. Dia dimasukkan ke dalam penjara sampai kemudian dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Saudaraku yang terkasih, tahukah saudara, ketika kawan-kawan lain mendengar informasi ini, maka kawan-kawan yang menyampaikan kepada raja. Begitu raja mengetahuinya, Bapak Ibu saudara-saudaraku terkasih, bahwa hamba yang dibebaskan hutangnya tadi 10.000 talenta itu 164 hari, 164 tahun hari kerja yang harus dia bayar, Tuhan sudah bebaskan. Tetapi kepada orang yang berhutang hanya 100 dinar, hamba ini tidak membebaskannya. Maka Tuhan, raja tersebut
marah, saudara. Dia marah, saudara yang terkasih. Maka orang yang berutang tadi itu 10.000 talenta itu, yang kemudian dipenjarakan, saudara, bersama dengan keluarganya. Dia mengalami penghukuman, saudara. Saya ingin memaknai seperti ini, saudara, bahwa sepertinya kita tidak akan menerima pengampunan dari Tuhan sebelum kita mengampuni orang lain. Bayangkan ini. Mungkin awalnya kita menerima pengampunan, saudaraku, tetapi kemudian Tuhan menggantung itu sebelum kemudian kita mengampuni orang lain. Ketika Tuhan melihat bahwa kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka saudara berbalik. Pengampunan yang Tuhan berita di awalnya, saudara, berubah seketika menjadi penghukuman. Saudaraku terkasih, ini hal yang penting, Bapak Ibu, saudaraku, yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kekristenan kita. Kenapa kemudian kita tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Karena saudara kita masih hidup dalam kepahitan dan belum hidup dalam pengampunan. Ternyata, saudara, setelah saya merenungkan baik-baik firman Tuhan ini, bisa menyadari bahwa kita tidak akan mendapat dari pengampunan sebelum kita mengampuni orang lain. Ingat doa apa kami, saudara? Apa yang katakan di sana? Ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu artinya, Bapak Ibu saudara terkasih, saya dan saudara tidak akan diampuni oleh Tuhan sebelum kita melepaskan pengampunan kepada orang itu. Dan setuju katakan amin. Makanya firman Tuhan berkata, sebelum engkau mengangkat mezbah, ketika ada seseorang di mana engkau terganjal hatimu dengan orang itu, tinggalkan mezbah itu. Kalau datang berdamai orang itu, tidak ada artinya sebuah pelayanan, saudara, ketika kita hidup dalam kepahitan, hidup di dalam ketidakpengampunan, saudara. Saya temukan dalam konteks ini, ternyata Tuhan sangat-sangat tegaskan. Dia ibaratkan orang yang berhutang besar, diampuni, dibebaskan hutangnya. Kemudian gilirannya menemukan kawannya yang berhutang kecil sekali, lalu orang itu tidak mengampuni kawannya yang berhutang kecil. Maka pengampunan berubah menjadi apa? Penghukuman. Saudara, saya percaya kita tidak mau dihukum oleh Tuhan. Maka orang yang kita bayangkan tadi, saudara, adakah kita sudah mengampuni hari ini? Lihat dan perhatikan orang itu. Berapa tahun yang lalu kau ingat masih tersakiti, tidak apa-apa. Kau ingat, saudara. Tetapi ketika kau ingat, lalu katakan, saya ampuni orang itu. Siapa namanya? Sebutkan, tapi jangan kasih dengar kiri tentang kamu kiri kanan. Sebutkan siapa nama orang itu. Katakan aku ampuni. Berat sekali namanya pengampunan, saudara. Suatu ketika saya saksikan, saudara, dalam kehidupan keluarga saya, ketika saya kuliah, berangkat kuliah, saudara, ke Yogyakarta. Pada waktu itu orang tua saya menghendaki supaya saya menjadi guru seperti dirinya juga adalah guru. Maka saya diarahkan untuk ke Toraja mengikuti satu perkuliahan di sana, saya lupa pada waktu itu. Dan pada waktu itu, saudaraku, masih sangat gencarnya ketika ada ibadah karismatik atau ketika ada orang beralih ke karismatik, maka mereka pahami bahwa mereka sesat. Maka saya dianggap sesat pada waktu itu, karena saya memilih waktu itu masuk di GBI, sudah masuk di gereja karismatik. Karena tidak dikehendaki untuk menjadi hamba Tuhan masuk gereja karismatik, maka diputuskanlah untuk saya tidak dibiayai. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pergi kuliah ke Jogja tanpa biaya. Saya tidak tahu juga kenapa saya nekat sekali pada waktu itu. Selama di Jogja tidak ada kiriman, itu saya cerita pernah. Sabun tidak ada, ketika saya mau mandi tidak ada sabun mandi, maka saya menggunakan sabun cap tangan, saudara. Tahu itu sabun cap tangan?
Kalau tidak percaya bisa kakek bisa tanya-tanya sekali-sekali kalau bapak datang. Pernah kan begitu? Tapi ini kami sudah saling memaafkan. Saya menggunakan sabun cap tangan yaitu alias tanganku sendiri tanpa sabun, saudara. Jadi saya masuk di kamar mandi itu tanpa bawa sabun dan saya mandi di jam 4 subuh supaya tidak ketahuan tidak pakai sabun. Dan sikat gigi pun juga sudah berserak-serakan itu. Sikat gigi sudah warnanya sudah kekuning-kuningan, saudara. Saya tidak pakai odol, tidak bisa beli odol, saudara. Kemudian buku pun saya tidak bisa beli. Apa yang membuat saya dekat dengan mantan pacar saya dulu kemudian menjadi istri saya gara-gara buku. Waktu itu saya tidak bisa beli buku, maka saya pergi ke kakek kelas itu. Saya bilang pinjamkan bukunya, saya mau pelajari. Dikasihlah beberapa bukunya, maka masih ada kosong-kosongnya. Saya gunting, saudara. Saya jahit menjadi satu buku. Ketika teman-teman semua, namanya sekolah kita, kalau ada sekolah kita pasti tahu lah. Dulu mungkin hari awal-awalnya di Makassar, ya, begitu kita bisa sudah pesta ya. Ya, kalau saya cerita sangat, ya dari saat kita tempat nasi yang kecil itu kita berapa orang, 7-8 orang kita bagi-bagi. Sayurnya, dari ada tempenya satu, apalagi sambalnya sedikit yang penting ada. Kita makan. Kadang-kadang teman-teman mereka beli apa-apa di luar Sirami, mereka sarapan dengan mie. Tetapi saya juga tidak mau ketinggalan, karena saya juga lapar. Saya pergi di kebun, saya ambil bayam yang hijau itu. Saya rendam dalam air panas, saya makan sebelum supaya saya kenyang. Saudara, saya mengalami satu keadaan yang begitu berat, karena saya dianggap, tidak apa-apa, orang tua saya tahu. Dan saya juga tidak menyelesaikan dan tahu. Sama sekali tidak mau memberi, karena dianggap saya sudah sesat. Namanya dulu masih tahu ya, namanya GPI sesat. Sesat nama saya. Suatu ketika, saudara, saya didesak oleh teman-teman. Kau harus minta uang sama orang tua harus tanggung jawab, kamu kan anaknya. Saya masuk akal juga. Kemudian kamu hamba Tuhan tidak rugi. Orang tua memberkati hamba Tuhan, betul juga ya. Karena saya dikasih tahu begitu, saya masuk dalam 2 puasa 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Saya naik di bumi 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum sama sekali. Saya naik doa, tapi sebelum saya doa saya menulis surat kepada yang terhormat, kirimkan saya uang. Setelah berdoa, saudara 3 hari 3 malam, hari ketiga, saudara tahu, maka surat saya datang kembali. Kenapa kembali? Perangkonya kayaknya tidak ada. Surat saya tidak sampai, saudara. Ini serius. Tapi tidak lama kemudian saya dipanggil ke kantor, terima. Masih istilah pada waktu itu apa itu kalau kiriman? Wesel waktu itu. Ada wesel. Saya ingat waktu itu kalau tidak salah 300.000 sudah banyak. Itu dari orang tua. Tanpa saya harus minta, kan saya sudah janji saya tidak akan minta sama orang tua. Tangan sendiri sudah. Tapi Anda tahu tidak kata-kata di sini bilang, yang penting kalau kau datang jangan pernah injili kami lagi, karena kami sudah orang percaya. Sudah anak yang terkasih. Tetapi tahukah ketika menjalani kehidupan itu, semulai diberkati merawat anak-anak yang disebut anak-anak Daud pada waktu itu, orang-orang gila sudah. Pak, kalau saya cerita lagi orang gila, saya rawat mereka. Kadang-kadang saya sudah cuci pakaiannya, sudah saya cuci, belum kering masih saya rendam, kita jemur. Sudah tuh belum kering, ambil lagi, dan kencingin lagi. Satu saat saya sama-sama tidur, saudara, air minumku di botol, ya. Kenapa warnanya sudah lain? Ternyata sudah dikencingin, saudara. Saya sama-sama mereka, orang gila. Tapi kemudian kalau saya cerita banyak sekali. Kemudian saudara saya diberkati, mulai saya diberkati oleh orang tuanya, diajak ke mall, mulai saya punya kamar sendiri, dia sendiri, saya mulai punya tab sendiri yang diremok pada waktu itu, punya tab remok, saudara, bergaya kita di kampus itu. Mulai saya diberkati, pakaian saya sudah mulai ada, saudara, yang tadinya saya
tidak punya lemari, saudara. Tahu lemari saya dari mana? Saya buat dari bambu, baru kardus-kardus yang saya pakai tutup. Tidak ada selimut saya. Maka mantan pacar saya kemudian jadi istri saya memberikan selimut kotak-kotak, saudara. Pada waktu itu, saudara, benar kasih itu salam Bapak Ibu saudara. Maka menjelang setelah saya mau wisuda, saya ingat orang tua sudah mengirimkan uang, sudah juta, dan berjanji beliau akan datang, sudah beli tiket katanya. Tahukah saudara, ketika dia mengatakan saya tidak jadi datang, di handphone itu saya di dalam versi handphone genggam begini pakai uang masuk, saudara. Telepon apa itu dulu? Water ya. Jadi pakai koin dulu. Biasa kalau kita nakal koin ini mas tarik lagi. Mas tarik lagi. Itu. Tapi tidak saya lakukan waktu itu ya. Waktu masih pare-pare pernah. Tapi waktu itu tidak. Nah, saya teleponan yang orang tua sambil saya masukkan koin ini, saudara. Dia bilang saya tidak jadi datang. Dia menyampaikan permohonan maafnya. Ketika dia menyatakan saya minta maaf anakku, selama ini saya ini. Saat itulah air mata saya mengalir, saya menangis. Saya mendapatkan orang tua yang tadinya mengatakan kamu sesat, kamu jangan lagi begini-begini. Dan mohon maaf saudara, waktu itu saya boleh katakan saya tidak dianggap lagi sebagai anak pada waktu itu. Dia berkata saya minta maaf. Kata-kata yang kemudian saudara, saya menangis terseduh-seduh. Maka heranlah orang-orang yang ada di situ, saudara, melihat saya menangis di dalam. Saya menangis karena dia mengatakan saya mengampuni, saya minta maaf. Maka saya mengatakan saya mengampuni Papa, saya mengasihi, saya mencintai Papa. Saat itu kami menangis, dia juga saya menangis. Menangis saudara, dia menangis juga sehingga semakin saya menangis pada waktu itu. Maka itu jika bakal di mana saya dan orang tua saya mengalami pemulihan. Akhirnya saya sembuh, hati saya sembuh saudara. Hanya kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, pengembangan betapa pentingnya supaya hidup kerohanian kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu, saudaraku terkasih, sudah siap melepaskan pengampunan. Nama itu semakin jelas, wajah itu semakin jelas. Kalau sudah semakin jelas, saudara, saya mau akhiri. Tuhan Yesus memberkati kita sekali.